Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Kita semangat belajar pagi hari ini ya. Setuju ya? Masya Allah, tabarakallah. Hari ini senang sekali ya ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Siap untuk belajar pagi hari ini? Siap dong pastinya. Tapi tahan dulu ya, ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah juga. Ini heboh banget, heboh pokoknya ya. Seserahan mewah nih, lamaran di Gembong Pati, bawa mobil hingga kerbau. Waduh, coba kita lihat tayangannya, silakan. Ini dia. Viral di media sosial video yang memperlihatkan seserahan pengantin bak pindahan rumah. Bahkan seserahan itu tidak cukup diangkut satu mobil saja, melainkan diantar pakai dua mobil pick-up sekaligus. Memang tidak hanya berupa makanan dan make-up semata, namun ada juga satu unit motor, lemari pakaian berukuran besar, serta kasur yang berukuran besar. Dalam video tampak tamu juga membawa 6 pisang tandan, dan masih banyak lagi. Video ini sontak langsung viral hingga ditonton jutaan warganet. Pak Ustadz, lihat tayangan tadi tuh ya yang viral, Masya Allah, itu seserahannya. Banyak ya? Bikin panas hati emak-emak loh. Zaman dulu saya nggak begitu Pak Ustadz, cuma dibawa. Saya tanya, kalau ibu dikasih gitu anaknya mau nggak? Mau nggak? Mau dong. Mau. Nanti jangan panas-panas juga karena mau juga. Emang zaman dulu gimana seserahannya? Ya bukannya Jangan buka. tidak bersyukur ya. Ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Cuman dapat apa ya, seserahan alat perangkat sholat sama uang tunai Pak Ustadz. Udah bagus. Tuh, masa katanya? Bagus ya. Ya. Emang harusnya Tapi gimana? kan kalau lihat yang tadi, wow keren banget Pak Ustadz. Tenang dulu. Ini, Gimana buat sebenarnya semuanya, harusnya? yang namanya seserahan, mahar, usahakan jangan memberatkan. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Tuh 2, 3. Ibadah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai kemampuan. Kemudian ada bagusnya, ini adalah kesepakatan untuk menyatukan. Silaturahmi terkuat adalah ikatan pernikahan. Dan ini juga nih, jangan sampai, mohon maaf saya sampaikan ini, jangan sampai justru hilangnya keberkahan. Makanya kalau pernikahan seperti ini, kalau lamaran ya, biasanya lamaran itu ditentukan di situ. Ya. Jangan melibatkan banyak orang, karena terlalu banyak syarat nanti. Maka laki-laki yang baik adalah perempuan yang baik, yang mudah maharnya, bukan murah ya. Mudah ya, mudah. Beda ya. Maharnya. Dan laki-laki yang baik adalah yang memuliakan pasangannya. Nah, mudah ya, bukan muda. Mudah ya, Mudah. saya termasuk Murah, kategori murah mudah juga. ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan. Amin. Saya langgeng berkah ya Pak Ustadz ya. Sekarang tambah lebih bersyukur deh. Itu Jadi, dia tepuk tangan yang dong. dikedepankan di sini adalah keberkahannya. Betul. Karena kita bukan berbicara yang penantinya sekarang, tapi masa depannya setelah pernikahan. Nah, itu dia. Ya, hari ini kita mau ngebahas mengenai syirik. Ada yang tahu syirik? Ada ya, pasti ya. Taunya biasa aja dong. Syirik kebanyakan orang tahu kan cuma dari penyembahan gitu ya, itu syirik. Atau sesajen, itu syirik itu. Ternyata nggak cuma itu aja jamaah. Kita percaya mitos-mitos itu juga bisa menjadi syirik loh. Makanya pagi hari ini akan kita bahas, bahkan hal terkecil aja terkadang bisa menjadi syirik. Tema kita adalah tanpa sadar bisa syirik. Tepuk tangannya dong. Syirik kok ditepuk tanganin. Ada tayangan nih. Berkah menolong. Kisah penjual mukena dagangan laris manis usai bantu seorang nenek. Ini dia tayangannya, silakan. Viral di media sosial yang memperlihatkan seorang nenek yang tidak mampu membeli mukena baru karena uangnya kurang. Momen tersebut ternyata membuat sang penjual terenyuh. Akhirnya penjual memberikan mukena gratis ke nenek tersebut. Siapa sangka setelah menolong nenek itu, dagangan penjual mukena langsung laris manis.
Insya Allah tabarakallah, berarti karena sedekah dagangannya bisa laris gitu mungkin kayak. Iya dong, kan pernah kita sampaikan Oh hati-hati iya. dengan orang yang bersedekah karena dia dekat dengan Allah. Masya Allah, tapi kalau ada yang kayak gini nih mungkin banyak yang tahu juga nih, jamaah yang ada di rumah juga nih. Orang yang sengaja nyimpen jimat di dompet, ditaruh di dompet katanya biar apa? Biar penglaris, biar banyak yang beli. Walaupun itu tulisannya juga tulisan-tulisan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Itu syirik apa enggak? Menyimpan tulisan Al-Quran sebagai azimat. Iya. Oke, baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Soni, guru-guru kami di studio dan di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain daripada kesyirikan itu. Bagi siapa yang dia Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Apakah menuliskan ayat Al-Quran adalah perbuatan syirik? Maka jawabannya tidak. Menuliskan ayat Al-Quran diperbolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuliskan ayat Al-Quran untuk dijadikan azimat, apakah benar ataupun salah, apakah syirik? Maka jawabannya ada dua. Jikalau menuliskan Al-Quran kepada anak kecil yang belum bisa membacanya, maka ini diperbolehkan oleh baginda Nabi SAW. Sebagaimana Nabi pernah mengajarkan sebuah doa, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Nabi mengajarkan doa-doa perlindungan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana untuk melindungi anak-anak kami, mereka belum bisa baca? Maka dituliskan lalu dijadikan baginya kalung ataupun perhiasan bagi anak kecil tersebut. Kemudian menuliskan lalu ditempel di tempat atau ditaruh di tempat yang tinggi. Maka Imam Malik menyampaikan bahwa ini boleh-boleh saja. Misal ada orang menuliskan ayat 1000 dinar. Dia tulis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dijadikan kaligrafi, ditempel di warungnya. Ditaruh di tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Maka ini bisa jadi penglaris. Kenapa? Orang Islam pasti lihat. Satu warung ada kaligrafi Quran, satu tidak ada. Ah, saya mampir di yang ada kaligrafinya aja deh. Kenapa? Pasti Pak Haji yang punya warung, pasti halal itu. Kalau yang tidak ada kaligrafinya, oh bahaya, meragukan. Siapa tahu bukan muslim yang masak. Siapa tahu tidak disembeli dengan baik. Nah, yang keliru menulis ayat Al-Quran, taruh dompet, dompet taruh belakang, masuk kamar mandi. Nah, Itu nggak boleh. nggak boleh. Atau dia yakin dengan tulisan itu, lalu lupa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, lebih yakin ke tulisannya daripada mintanya, itu baru syirik. Betul, kan ada orang baca Quran tapi masuk neraka. Kenapa? Qurannya cuma sampai kerongkongan. Sama, ada orang cuma nulis-nulis ayatnya tapi tidak menjalankan apa isi Al-Quran. Aduh ya Allah, terima kasih Ya. Kak Syam. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah. Bagus ya pembahasannya ya, bagus ya. Nanti aku kasih kesempatan buat nanya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi dulu nih, apa aja yang syirik. Ini kebanyakan perempuan nih yang suka mempertanyakan hal-hal seperti ini nih. Coba kita tanya sama Ustadz Ahmad Khan. Kenapa aku bilang perempuan? Kebanyakan perempuan, nggak juga perempuan sih, banyak orang lah ya pokoknya pastinya ya. Percaya sama yang namanya zodiak. Zodiaknya ini kalau hari ini tuh begini-begini apa segala macam gitu kan. Atau juga kita percaya sama yang namanya orang indigo gitu ya. Sebenarnya kalau kita terlalu percaya, jatuhnya syirik apa enggak? Atau boleh percaya sedikit aja gitu, yang bagus-bagusnya aja. Gimana? Ya. Silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah hukum kita percaya ramalan zodiak atau ramalan indigo? Kita perlu pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zodiak. Zodiak merupakan salah satu perhitungan melalui ramalan bintang dengan menggunakan pola rasi bintang yang berdekatan sehingga membuat suatu pola. Sehingga dari hal itu akan menimbulkan
sesuatu yang digaris besarkan sebagai ramalan nasib orang lain. Dan biasanya berkaitan dengan bulan kelahiran orang. Dan 1 tahun terdapat 12 bintang. Maka di situ ada ramalan bintang ketika bintang ini berdekatan dengan bintang ini, ketika bintang itu berdekatan dengan bintang itu dan lain sebagainya atau bahkan berjauhan. Maka disitulah timbul yang namanya perhitungan ramalan bintang atau yang biasa kita kenal dengan ramalan zodiak. Dan di dalam Islam jelas bahwasanya percaya kepada ramalan itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kepercayaan terhadap suatu selain Allah Subhanahu wa taala apalagi itu menyekutukan Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasul SAW, man ata arrafan au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa orang yang percaya kepada peramal ataupun dukun, maka niscaya sungguh dia telah keluar dari ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Jami' Shogir, ada tambahan kalimatnya fasaddaqa bima yaqul. Setelah dia datang kepada dukun atau peramal, lalu kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh ramalan dari peramal tersebut, apakah itu ramalannya berupa zodiak ataupun ramalan orang indigo. Kalau kita datang lalu mempercayai apa yang mereka ucapkan, faqad kafara ala unzil ala Muhammadin SAW. Maka sungguh dia telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad, berarti dihukumi musyrik, keluar daripada Islam, wal iyadzubillah. Maka jangan pernah kita percaya kepada peramal, kepada dukun atau sejenisnya. Kenapa? Karena biasanya mereka bersekutu dengan bangsa jin. Dan orang-orang yang bersekutu dengan bangsa jin, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Hati-hati. Makanya dulu tuh pas aku pertama kenal sama Virus nanya gini, bintang kamu apa? Dia bilang gitu kan. Terus aku jawab, Bintang Kejora. bukan. Oh, bukan. Kamu bintang di hatiku. Iya, Gitu. Nikah dia sampai sekarang. Iya. Kirain bintang di langit yang kecil. Gitu. Nah, yang tinggi. Oh, yang tinggi, Salah dong. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dipakai ya. Bagus kan quotes-nya. Tapi yang ini agak ngeri nih Ustadz. Aku penasaran sama pertanyaan ini. itu? Jadi gini, coba deh simak ya. Jamaah ada di rumah juga ya. Benar katanya dalam ketaatan aja. Ya. Itu bisa mengarah ke syirik. Bisa. Kok taat jadi syirik? Maksudnya gimana? Ada. Coba jelasin Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, makasih banyak. Yang dimaksud di sini adalah bentuk kepanatikan. Taat boleh, taat kepada guru boleh, taat pada ulama boleh. Tapi fanatik inilah yang dikhawatirkan. Sehingga bisa menyebabkan rusaknya atau terjadilah kesyirikan. Karena terlalu fanatik. Sampai mengagung-agungkan, mendewa-dewakan. Nah, kenapa jadi apa-apa? Apa yang terjadi di sini? Mohon izin tanpa menggurui. Ada 3 yang menyebabkan sehingga kefanatikan itu membahayakan. Yang pertama, timbulnya menyalahkan. Yang benar cuma gurunya saja. Yang lain salah semua. Itu yang dibahayakan. Ya, seharusnya kita tidak menyalahkan orang. Tidak ada hak kita menyalahkan orang. Karena sorga itu 8 pintunya. Bisa jadi orang masuk lewat pintu duha. Pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji. Karena tidak semua orang mampu sama dengannya. Yang kedua, yang bahayanya kefanatikan itu mengkafirkan yang tidak sependapat dengannya. Karena terlalu fanatik, jadi semua disalah-salahin. Kafir Sama-sama loh. guru saya, nggak cocok ini, salah ini, itu yang tidak boleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, mohon maaf, tidak menghargai perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah rahmat. Karena dia selalu yakin sama yang dia, ajaran dia aja, jadinya disirik Kalau banget tuh memang gitu. imamnya lagi kunut, ya kunut aja. Ya. Kalau imamnya tidak kunut, ya tidak usah. Oh baik, jadi nggak boleh terlalu fanatik ternyata ya. Yang aku nggak mau salah situ. Bahaya. Oh, itu nggak Sehingga dia tidak salat gara-gara tidak sama dengan dia. Oke, tepuk tangan Jo untuk guru-guru kita. Masya Allah terjawab ya. Ternyata karena ketaatan yang terlalu... Mas Soni, ini saya bawa buat Mas Soni. Apaan? Dari kampung. Katanya ini bisa membuat keluarga Mas Soni semakin berkah.
Apaan? Jadi berkah? Iya, dari kampung. Lagi tema kayak gini tiba-tiba ngasih kayak begituan gak mau? Ini katanya Maksudnya apa sih? ini bawa keberkahan ya. Iya. Ini kertas ini bawa Apaan? keberkahan. Iya, katanya Hati-hati, Bu. dari kampung. Ini hati-hati Bu. Jangan sampai ini justru membuat kemusyrikan. Oh, begitu Ih ya. gak mau buat Ustadz Maulana aja, aku gak mau yang kayak Saya gitu-gitu. disuruh, Gak mau, ih. disuruh dikasih ke Mas Sony katanya. Sudahlah. Kita ikuti setelah yang lewat ini jamaah. Alhamdulillah.